Shalom saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 25. Saya akan membaca dari Amsal 25 ayat 8 sampai 10 yang demikian bunyinya. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui Amsal 25 ayat 8 sampai 10, dalam refleksi pribadi, saya belajar dua hal. Pertama, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan tentang sesuatu yang kita lihat ketika bermasalah dengan orang lain. Dalam relasi kita dengan sesama, baik relasi dengan anggota keluarga, pertemanan, rekan kerja, tim pelayanan di gereja, maupun dalam masyarakat, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam interaksi tersebut seringkali tidak terhindarkan bahwa ada orang-orang yang bisa salah menilai kita. Sehingga dari situ muncul kesalahpahaman. Bahkan juga masalah-masalah lain yang berdampak pada keretakan relasi sampai terjadi perselisihan. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, pengamsal menasihati kita agar jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan di dalam ayat yang ke-8 bagian A. Janganlah gegabah memperkarakan suatu tindakan sebelum kita terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri. Saudaraku, ketika suatu masalah terjadi, sangat mungkin emosi kita terbawa untuk marah, menggerutu, ingin membalaskan rasa sakit hati kita. Emosi negatif seperti ini harus kita waspadai, saudara. Sebab jika kita tidak dapat mengendalikannya, dapat saja masalah menjadi semakin ricuh. Sebab itu sebelum kita memperkarakan masalah yang ada, pertimbangkanlah permasalahannya dengan hati-hati. Sebab jika kita bertindak sembrono, bisa jadi akan mendatangkan masalah-masalah baru atau mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara, dalam hal ini kita belajar untuk tidak menarik kesimpulan tergesa-gesa atas dasar apa yang dilihat tanpa penyelidikan lebih lanjut. Sebab hal ini dapat menyebabkan tuduhan palsu yang jika dibantah akan mempermalukan kita sendiri. Lalu hal kedua, dari ayat yang ke-9 sampai 10. Penulis Amsal menyarankan untuk menyelesaikan perselisihan dengan sesama secara pribadi di luar pengadilan. Dan apabila kita harus membela perkara kita, janganlah memberi kesaksian yang sembrono dengan menceritakan kejelekan orang lain. Saudara-saudara, selama masih hidup, kita tidak bisa mencegah munculnya masalah-masalah. Misalkan dalam keluarga kita sendiri, masalah dengan teman, masalah dengan rekan kerja, dan sebagainya. Menyingkapi situasi ini, pengamsal menasihati kita untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai, bukan membalas dengan menyebarkan rahasia dan kelemahan orang lain. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berhadapan dengan masalah kehidupan, biasanya kita akan mencari orang yang dapat kita percayai untuk mendengarkan semua masalah kita. Dan tentunya bukan sembarang orang untuk kita menyampaikan masalah-masalah kita, bahkan sampai hal-hal yang pribadi. Orang itu haruslah seorang yang dapat dipercaya, sehingga segala hal yang kita sampaikan termasuk rahasia kita tetap aman. Nah saudara-saudara, hal yang sama juga dituntut dari kita. Ketika orang lain menceritakan rahasianya, janganlah kita menjadi orang yang menyebarkan rahasia seseorang yang telah dipercayakan kepada kita. Jangan menggosipnya di belakang. Tentu saja jika hal ini terjadi, maka orang tersebut akan kecewa dan reputasi kita menjadi buruk di mata orang lain. Kita bisa dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya refleksi yang saya pelajari melalui Amsal 25 ayat 8 sampai 10 ini juga boleh menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi Bapak Ibu Saudara.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.